Contoh gampangnya ketika kita berusaha menanam kangkung di padang pasir yang gersang gitu, tentu nggak bakal tumbuh. Jadi kalau kalian udah berusaha effort mati-matian dan tetap ditolak oleh gebetan, ya tenang aja. Kemungkinan besar justru mereka memiliki kualitas diri yang cukup buruk hingga tidak mampu menerima ide dalam bentuk beragam kebaikan dan kerja keras yang berusaha kalian lakukan. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang disutradarai oleh Christopher Nolan, yakni Inception. Banyak yang menduga bahwa film ini menceritakan tentang dunia mimpi yang dapat muncul dalam bentuk berlapis-lapis. Namun, pada faktanya, ada sebuah hal di dalam film tersebut yang jauh lebih kompleks, yang dapat dikatakan sangat amat luar biasa, hingga kalian dapat mencuci otak orang lain. Kunci utama ketika kita berusaha memahami film tersebut, hingga kita mampu menariknya dalam dunia nyata adalah merubah kata mimpi di dalam film tersebut sebagai alam bawah sadar. Jadi, ketika kita melihat mimpi satu lapis, dua lapis, atau tiga lapis di dalam film tersebut, pada dasarnya kita sedang menyaksikan metafora yang menggambarkan lapisan demi lapisan dalam kesadaran manusia. Tentu, kita dapat dengan mudah mencuri beragam informasi yang dirahasiakan oleh seseorang ketika kita mampu menguasai dan mengendalikan alam bawah sadar mereka. Seperti menggunakan beragam trik manipulatif yang menyebabkan seseorang mengeluarkan informasi yang sebenarnya dirinya rahasiakan. Namun, bagaimana dengan menanamkan ide atau informasi dalam kesadaran seseorang? Tentu menjadi manipulatif tidak akan cukup, karena ide itu sendiri haruslah bersifat ilham atau orang yang ditanamkan ide tersebut tidak menyadari bahwa ide yang hidup dan menjadi virus di dalam dirinya telah ditanamkan oleh orang lain. If you can steal an idea from someone's mind, why can't you plant one there instead? Okay. Subject's mind can always trace the genesis of the idea. True inspiration is impossible to fake. It's not true. Itulah mengapa Inception menjadi hal yang sangat amat sulit, yang mungkin terdengar sangat mustahil bagi sebagian orang di kehidupan nyata. Sebab selama ini kita hanya mengenal hipnotis, di mana sebuah ide ditanamkan pada diri seseorang, namun hanya bertahan dalam kurun waktu tertentu. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan ini. Pertama, apa sih itu Inception? Inception sendiri secara bahasa merupakan istilah yang erat kaitannya dengan perception atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan persepsi. Persepsi dalam etimologi memiliki arti mengambil yang berkaitan dengan cara kita memahami kenyataan itu sendiri, di mana kenyataan itu muncul dan kita menangkap realitas tersebut dalam bentuk ide yang tersimpan di dalam kepala kita. Sementara itu, inception atau insepsi merupakan sebuah ide yang dengan sendirinya tercipta di dalam kepala kita dengan dorongan sebuah emosi. Contohnya, ketika seseorang merasa sedih, senang, atau kecewa, lalu memilih untuk melakukan sebuah tindakan tertentu yang bagi diri mereka adalah hasil dari kehendak bebasnya, padahal tanpa disadari, dirinya sedang berada dalam genggaman orang lain. Kurang lebih, begitulah cara kerja dari Inception. Lantas, apa yang membedakan Inception dengan brainwashing atau pencucian otak? Well, pencucian otak adalah sebuah ide yang secara langsung berusaha ditanamkan oleh orang lain, yang resikonya adalah ketika ada orang lain yang berusaha menyadarkan kita bahwa ide yang kita miliki itu salah gitu. Dengan kata lain, masuknya ide dalam sebuah praktek pencucian otak akan selalu meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri dan digagalkan. Enggak, ini saya tolong sampai nggak apa-apa benar, ini sampai nanti kena lagi. Nanti kena lagi itu, hipnotis itu jangan. Nanti sampai ini ditelepon saudara sampean kena musibah, kantor polisi, di rumah sakit, itu jangan. Lu, Itu teman. Teman itu mesti ini kamu kena hipnotis. Kalau kamu nggak percaya, kamu harus sadar. Saya kasih tahu, sadar nggak? Sementara Inception secara langsung menyerang emosi sang korban dengan beragam peristiwa yang terorganisir hingga sang korban merasa bahwa ide yang dirinya genggam merupakan ide murni yang lahir dalam dirinya. Lantas, apakah kita bisa mempraktekkan atau menemukan Inception di dunia nyata? Jelas banyak. Contohnya, ketika kalian berusaha mendapatkan hati seseorang. Pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Ketika kita menyukai seseorang atau lawan jenis kita, maka kita tidak dapat mencuci otak orang tersebut
dengan mengatakan bahwa dirinya harus suka terhadap kita dengan alasan-alasan tertentu. Hal tersebut tentu tidak akan berhasil karena cinta meliputi sebuah perasaan yang muncul tanpa disadari oleh seseorang. Jadi, alih-alih berusaha menjelaskan ide bahwa kita mencintai atau menyukai dirinya, yang harus dilakukan adalah membentuk labirin yang berisikan beragam tindakan atau peristiwa yang pada akhirnya menyentuh perasaan orang tersebut, hingga ide bahwa dirinya merasa nyaman atau merasa tenang dengan diri kita pada akhirnya tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau ada yang bilang, "Bang, saya udah effort tapi tetap aja dia nggak suka dengan saya," gitu. Well, hal tersebut adalah bukti bahwa inception juga pada dasarnya bisa gagal. Mengapa bisa gagal? Karena sebuah ide membutuhkan habitat atau ekosistem yang baik dan sesuai untuk tumbuh dengan optimal. Jadi, ketika kita menanamkan ide pada diri seseorang dan ide tersebut gagal untuk tumbuh, maka kemungkinannya ada dua. Antara kita yang gagal untuk menanamkan ide tersebut dengan proses yang benar, atau ekosistem dari pikiran orang tersebut yang ingin kita tanamkan ide tidak cocok dengan idenya. Contoh gampangnya ketika kita berusaha menanam kangkung di padang pasir yang gersang gitu. Tentu nggak bakal tumbuh. Jadi kalau kalian udah berusaha effort mati-matian dan tetap ditolak oleh gebetan, ya tenang aja. Kemungkinan besar justru mereka memiliki kualitas diri yang cukup buruk hingga tidak mampu menerima ide dalam bentuk beragam kebaikan dan kerja keras yang berusaha kalian lakukan. Perlu digarisbawahi ya, masalah percintaan barusan hanyalah bagian kecil dari beragam proses yang dapat dijalankan ketika inception berusaha dilakukan, yang artinya penggunaan hal tersebut dapat dilakukan dalam beragam konteks kehidupan, dan baik atau buruknya itu sendiri tergantung tujuan dari seseorang yang menjalankan hal tersebut. Lantas, apakah penanaman ide tersebut memiliki resiko selain sebuah kegagalan? Well, jelas ada. Di sini mungkin hal yang cukup mengkhawatirkan akan kita temukan. Khususnya ketika kita ingin menanamkan ide di kepala orang lain, namun justru ide tersebut berbalik menyerang diri kita, yang pada akhirnya melahirkan gangguan mental atau psikologis, hingga kita tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya merupakan ide yang dengan perlahan menggerogoti perasaan kita. Contoh gampangnya adalah narcissistic disorder, ketika seseorang berusaha melakukan beragam tindakan demi sebuah pengakuan atau atensi, namun justru dirinya dikendalikan oleh ide itu sendiri, hingga dirinya gagal untuk mengontrol kesadaran yang dimilikinya dengan baik. Atau contoh lain, ketika kita memiliki ide bahwa orang yang kita sukai di saat yang bersamaan juga menyukai diri kita dikarenakan beragam effort yang telah kita lakukan. Padahal mungkin orang itu ya biasa aja gitu, tidak memiliki perasaan apapun. Semua itu merupakan bagian kecil dari berbagai macam resiko ketika kita bermain dengan ide yang dapat melahirkan trauma, kecemasan, ketakutan, kegilaan, bahkan keputusasaan, kemudian berujung pada mengakhiri hidupnya gitu. Jadi berhati-hatilah menggunakan hal tersebut. Tujuan dari video ini hanyalah memperkenalkan bahwa terdapat bagian-bagian di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang mungkin belum kita ketahui keberadaan serta proses di dalamnya. Sekian Kosaltes Hening, sampai jumpa.